wabarakatuh dan selamat pagi, kita berjumpa lagi di channel Firman Setiadi. Yes. So guys, jadi seperti biasa ya, channel Firman Setiadi di segmen Langit Cerah ini saya selalu menghadirkan beberapa narasumber yang bergerak di bidang olahraga, terus dia mempunyai bisnis tentang makanan, ataupun dia mungkin seorang pengusaha tapi dia aktif sekali dalam berolahraga. Sebelum kita akan perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, tentunya saya minta teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Firman Setiadi. Karena apa? Karena kalian pasti rugi, karena kalian tidak mendapatkan informasi-informasi yang update dari channel saya. Oke? Jangan sampai tidak subscribe. Nah, terus siapakah bintang tamu pada pagi hari ini? Please welcome. Inilah dia, Muhammad Rizky Ferliansyah atau Ferlo. Halo Fer. Halo guys. Halo coach. Gimana kabar? Sehat? Sehat coach. Alhamdulillah. Ini kita mengundang Ferlo ini butuh apa ya? Butuh izin yang kuat karena karena kita tahu bersama Ferlo baru-baru aja sudah ini ya mewujudkan cita-citanya. Tapi cita-citanya apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang. Oke? Nah, langsung aja silakan Fer, perkenalan apa yang kita perlu tahu dari Ferlo. Halo guys. Jadi saya punya nama lengkap itu Muhammad Rizky Ferliansyah, tapi akrab dipanggil Perloy di sosial media ataupun di real life guys. Oh, gitu ya. Ya coach. Nah, sekarang kalau tahu ini kenapa dipanggil Perlo? Itu sebenarnya kayak panggilan dari SMA sih coach. Apa ada artinya? Siapa tahu mungkin ada artinya karena kan kita kalau saya kan kenal langsung ya Perlo. Tidak ada, cuma nama panggilan saja dari teman-teman, jadi keterusan sampai ke bawah. Saya kira ada kepanjangannya. Maksudnya Ferlo, Ferliansyah lu tuh ya. Iya. Atau apa begitu? Ternyata itu cuma nama panggilan. Nama panggilan coach. Oh, kalau betul kemarin alumni mana? Alumni SMA Negeri 11 coach. SMA Negeri 11. Jalan Mapodang. Mapodang. Tahun berapa lulus? Tahun 2021. Tahun 2021. Oh, lumayan lama ya sampai di 2024 ini. Nah, sekarang Ferlo baju saya lihat pelari siput. Pelari siput. Ini Ferlo ini adalah founder dari Pelari Siput. Betul. Nah, sekarang kita mau tahu dulu Pelari Siput ini. Kenapa namanya harus Pelari Siput dan terbentuk tahun berapa? Jadi ini kenapa namanya Pelari Siput itu coach? Awalnya itu cuma iseng-iseng buat karena sebenarnya ceritanya dari awal berarti ini coach ya. Yes, that's okay. Kita pengen tahu kenapa Pelari Siput. Kalau saya tahu kan siput itu kan ya lambat, tapi kalian semua yang di dalam bukan jadi, lambat itu. Begini coach, waktu itu tahun 2021 sempat join ke suatu komunitas coach. Ya. Jangan bahaya. Ya. Ini coach di komunitas ini tuh saya kayak terbully coach. Oh, serius sih? Terbully. Ini betul. Iya. Oh, oke, terus karena sering dikata-katain, sering diceritain dari belakang, larinya kok kayak gini. Nah, akhirnya kayak mulai risih kan coach, sudah risih. Ya sudahlah, keluarlah sih coach. Tapi di satu komunitas ini yang selalu selesaikan programnya itu cuma saya coach. Tapi saya heran kenapa saya yang diceritain coach. Nah, dia ceritanya itu temanku. Nah, temanku sampaikan ke saya dong. Iya. Jadi disampaikan ke saya, jadi kayak ya udahlah, keluarlah daripada tetap di situ kan. Iya. Nah, pas saya keluar, sudah itu mulai dari di CPI coach. Oke. Nah, lama-lama ini teman-temanku yang dulunya satu komunitas sama ini, ya pada keluar terus join sama saya, jadi pada mengikutan lari sama saya coach. Ya, ayo ikut dong kalau mau lari kayak gini, lari sore, lari malam. Iya. Waktu itu sering lari malam juga coach. Iya. Nah, habis itu lari-lari, tahu-taunya darinya di satu komunitas ini dari 70 orang. Nah, itu sebagian besarnya itu pindah semua ke saya coach. Maksudnya malah ikut ke saya coach. Itu yang bikin saya heran juga. Oh, serius ini? Iya coach, iya serius itu. Tapi komunitas masih ada? Yang komunitas yang masih ada coach, masih ada. Nanti off air saya mau tanya Oke. Terus habis itu iseng lah buat grup coach. Habis itu buat grup sama teman-teman yang bareng-bareng saya lagi itu. Habis itu apa ya namanya ya? Coba yang nama lambat-lambat lah, kan kita ini semua para pelari-pelari lambat, yang penting lari kan. Iya. Oh, siput, ya udah pelari siput. Harusnya waktu itu snail runners, tapi kayak janganlah snail runners. Jadi di bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Iya, tapi kayak susah, yang penting pelari siput aja. Iya. Nah, terbentuklah namanya pelari siput. Habis itu
kita waktu itu teman-teman pada iseng bilang, ayo buat baju deh, buat baju rame-rame kayak gini. Iya. Nah, ya sudah aku inilah bilang ayolah, tapi kita kumpul-kumpul uang kan. Sudah Iya, kita iya. kumpul uang, kita buat baju. Nah, pas sudah saya jadi baju, tambah booming, tambah banyak yang pengen ikut kan coach. Bilang, bang ikut Betul, dong, iya. bang ikut dong, ikut dong. Wih, anjir, kenapa malah rame sekali nih yang ikut? Nah, Iya. waktu itu satu videoku di Instagram sama di TikTok itu emang pecah sekali coach, 1 juta lebih penontonnya. Ah, oke, saya mau tahu tuh video mana yang pecah itu? Nah, itu- Ada enggak di yang Ada coach di TikTok. Itu tentang sama apa di itu? Instagram. Itu video lagi lari di CP yang awalnya cuma 30 orang, pasnya di video dari belakang itu lebih 70 coach. Masa? Lebih 70 bahkan lari sama-sama sampai selesai 5 kilo dikelilingin CPI. Baru pas-pas sekali saya yang pimpin di sebelah kanan, terus itu rapi sekali, Iya, iya, iya. panjang pokoknya tuh coach ke belakang. Wih, di situ kayak tambah nggak nyangka, wih kenapa ramai sekali nih yang ikut sama saya kan coach. Ya sudahlah, di situ malamnya berpikir kan, oh bagusnya kayaknya saya buat ini komunitas pelari siput bukan cuma untuk teman-temanku saja coach, tapi saya mau ajak orang-orang di luar sana yang baru memulai lari tapi tidak punya teman lari, Betul. join ke komunitasku coach. Nah, akhirnya banyak-banyak yang gabung, terus di situ pada minta kan, Kak Perli, kapan lagi buat baju, mau beli biar seragaman sama yang lainnya. Wah. Nah, dari situ, oh ya sudahlah, kalau gitu kita produksi banyak-banyak aja lah kayak gitu. Iya. Buka PO. Nah, pas buka PO, tambah nggak nyangka lagi, ternyata lebih 500. Ini saya mau tanya, berapa sebenarnya membernya pelari siput ini? Kalau waktu 2021 sampai ke 2022 itu udah 800-an coach. Astaga, ini serius ini? Serius coach, yang bikin kaget itu ternyata dia ini teman-teman pelari siput ini ternyata kayak misalnya di UNAS kan yang sering di UNAS, satu orang doang yang ikut yang biasa ikut di CPI, dia malah ngajak semua yang di UNAS. Jadi ada pelari siput sektor UNAS lah, sektor Kudiang, ini malah kaget juga coach. Kenapa rame begini? Ini langsung yang pesan. Astaga. Tapi kalau sampai di 2024 ini sekarang ini grupnya itu sudah ada 3. 2 grup sudah 1.000, 1 grup sudah 500. Itu serius ini? Iya coach. Wah, kayak betul-betul ini kalian harus apa ya? Saya mau tahu nanti saya mau tanya sama Verly bagaimana caranya dia bisa menjaga ini teman-teman di sekitar 1.500 lebih ini orang. Karena begini Ver, saya kalau datang kalau misalkan MC ke misalnya daerah-daerah ya, Daerah kan. satu daerah itu pasti ada baju pakai pelari siput. Betul coach. Saya bilang, ih, anak-anaknya Verly ini. Iya coach. Di mana-mana memang ada. Makanya saya bilang pantas ini 1.000, ini sudah 1.000 lebih. Betul coach. Nah, terus pertanyaanku, bagaimana caranya kita mau masuk di pelari siput? Misalkan ini, ada yang nonton nih, saya terinspirasi, saya mau gabung dengan pelari siput. Apakah harus ada form registrasi atau mungkin kalau mau join di Verly itu harus memang yang sudah pernah lari atau misalnya yang baru pertama mau lari, mau belajar, atau memang mereka ini kan kalau saya tahu Verly kan orang-orang yang mungkin mau masuk abdi negara itu baru masuk pelari siput atau orang umum? Sebenarnya kalau mau join itu sebenarnya semua sih coach bebas kalau mau join. Tapi karena kemarin rekomendasi dari teman-teman lebih bagus kalau misalnya teman-teman yang mau join di pelari siput itu ikutan beli baju. Kayak gitu, jadi supaya menandakan dia itu udah gabung. Iya. Tapi sebenarnya sih bebas sih coach, kalau mau gabung aja silakan. Oh jadi nggak apa-apa, misalnya kalau misalkan saya belum, misalkan contoh nih, saya punya teman namanya Stella, kan dia baru mau lari ini, jadi mau lari, jadi kalau misalkan dia belum beli baju tapi dia mau ikut gabung sama ini Boleh banget. Tapi ada jadwalnya nggak? Oh kalau jadwal sih nggak ada coach. Nah makanya nih kan waktu itu udah mulai pusing kan, soalnya membernya udah 2.000 lebih, terus ada di berbagai daerah coach. Iya. Aduh kayak gimana ya ini handle-nya nih mereka ini. Nah di situ kepikiran, oh gimana kalau misalnya saya buatin lagi nih grup, sampai saya buat grup berapa itu ya, sektor Sumatera, terus Kalimantan, habis itu Sulawesi. Ini serius ini? Serius coach. Terus Terus Papua. Ini yang Papua ini saya masih tidak nyangka coach, karena Papua sama Sumatera ini yang paling kompak coach selain Sulawesi. Betul, karena kemarin saya kan habis MC di Papua. Saya MC di Papua, ada yang lari pakai baju ungu. Betul coach. Pelari siput yang warna ini, yang sininya agak kuning-kuning itu, yang baju sebelum yang ini ada tuh. Oh iya coach. Nah, ya, baju sebelum edisi yang baru ini kan? Jadi ya benar. Nah makanya aku buatin itu kan beberapa grup. Nah terus supaya mempermudah mereka saling akses sesama daerahnya. Nah jadi dia join di satu grup itu coach. Misalnya
Pulau Jawa. Nah, dia masuk di Pulau Jawa. Nanti sesama Jawanya dia itu saling berinteraksi. Lari Ada di berarti mana. koordinator di situ. Ya, ada. ada. Oh. Lari di mana nanti nih. Ya, misalnya dia udah tentuin kan kita lari ke lapangan Iya, ini. iya, Nah, itu mereka itu pada lari sama-sama lagi, Coach. Nah, yang kompak itu paling kompak sampai sekarang itu Medan, Coach. Medan sama Sorong, Papua. Pokoknya itu mereka kece-kece sekali, Coach. Saya ini salut misalkan karena begini, pertama kali waktu saya lihat kalian itu waktu kalian ada lari bareng, ada Austin, Coach. ada siapa lagi, Faril, terus Verloy sama Roland, Ya, 4 orang di CPI dalam. Ya, Nah, CPI. Saya bilang waktu kan lagi time trial juga PSF Oh MHM. iya, lagi time trial itu MHM. Ah, terus saya bilang sama Austin sama Faril, saya bilang jangan dulu kasih jalan yang sana dulu masyarakat. Saya bilang ini saya lagi time trial. Saya pas lihat makin lama saya lihat, ih, tambah banyak ini. Rame sekali. Saya bilang, makanya saya bilang ini apa ini? Saya bilang ini komunitas apa? Pas saya tahu-tahu cari tahu, astaga, pelari siput. Ternyata pelari siput. Tapi ini luar biasa ini, betul. Nah, tapi kalau saya boleh tahu ini kan kalian yang tadi saya menyebutkan backgroundnya ya, backgroundnya ada Faril dan lain-lain itu. Ini sejak kapan Verloy terjun di sosial media? Maksudnya untuk apa ya? Kalau bisa dibilang brandingan. Oh. Brandingannya Verloy kan kalau saya lihat kuat sekali antara Instagram sama TikTok. Iya, Nah, kalau pertama kali orang kenal Verloy itu konten apa? Selain yang tadi dibilang bahwa ada yang lari rame-rame. Masih ingat di TikTok, Coach. TikTok itu Jadi tentang apa? waktu itu cuma iseng-iseng doang kan, kayak suka sekali bikin kata-kata Iya, iya. sekarang kan. Iya, ya. iya, iya. Nah, bikin kata-kata terus video-video di TikTok. Awal-awal itu mulai naik namanya di TikTok. Iya. Waktu itu Instagram masih belum berani, Coach, main Instagram. Nah, sampai Kak Mike Kak Mike ini Iya, iya, Mike. udah nyaranin kan, bilang coba Per, kau upload di Instagram Iya, supaya Instagrammu juga naik. Iya, iya. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa itu karena Kak Mike memang kasih saran kan. Iya. Wih, iya sih, tapi masih malu-malu kok di situ, masih Iya, malu-malu kayak iya, bicara iya. depan kamera itu malu-malu sekali. Habis itu bikin konten di TikTok. Kalau nggak salah waktunya di mana ya? Di Kediri, Coach. Di Kediri. Oke ya. Saya ke Kediri bikin konten di lapangan karena di situ kan sepi lapangannya. Iya, iya. Beranikan diri bicara-bicara. Ih, ternyata rame. Terus pindah lagi ke Jakarta. Sempat main ke Jakarta lagi, Coach. Ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini mulai booming sekali, Coach, karena yang temenin itu kayak si Nofri, Idoy, Bang TB, pokoknya pelari-pelarian Jakarta itu sana, Coach. Iya. Nah, mereka itu bantu naikin namaku. Oh. Iya, Coach. Jadi kayak ada bantuan dari mereka juga, Coach. Tapi ini kalau sekarang berapa kalau saya boleh tahu followers dari Instagram sama TikToknya Kalau Verloy? Instagram kalau nggak salah sekarang 106. 106 kah? What? Kalau 106. Terus kalau dari TikTok sendiri? Di TikTok itu 92, 93 kalau nggak salah, Coach. Lumayan. Nah, ini serius ini, Pak? Iya, Coach. Itu dari konten-konten yang tadi itu dibikin? Iya, konten-konten. Berarti berawal dari sebenarnya konten quotes. Jadi karena saya lihat Ya, kalau di iya, TikTok kan kebanyakan Verloy main quotes di kata-kata di betul. Kalau tips malah jarang ya saya lihat ya, tapi Iya. malah lebih ke Sebenarnya kalau nasihat-nasihat tips itu lah. lebih tidak berani, Coach, karena itu kan bukan Ranah. apa ya? Bukan ranahku, bukan kapasitasku buat kasih teman-teman itu kayak tutorial itu sebenarnya bukan kapasitasku, Coach. Kalau kapasitasnya kayak ini beliau. Kapasitas beliau karena dia sudah punya lisensi. Kalau saya, makanya saya selalu skip buat teman-teman yang selalu tanya bagus makan apa, bagus latihan apa, itu saya selalu skip, Coach, karena kayak takut salah penyampaian. Ini saya bilang adalah salah satu influencer yang tahu menempatkan posisi atau menempatkan dirinya di mana. Karena begini, kalau kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol ya, karena kan banyak sekali orang yang influencer, tapi banyak yang overlap. Karena misalkan dia kasih tips, terus dia tiba-tiba nggak ini, cuman saya salut. Maksudnya Verloy memberikan kapasitas sesuai dengan Verloy punya ini, dan teman-teman yang mungkin yang pelatih juga yang memberikan mantap. Ini kayak gini harus ditiru sama teman-teman influencer, harus tiru ini. Ini anak muda yang istilahnya tahu sopan santun. Nah, terus mengarah kepada ini, Fer. Jadi masih ingat nggak pertama kali untuk ikut event lari? Oh ya, ini juga ada ceritanya nih, Coach. Saya suka kalau ada cerita-cerita ini. Jadi selama saya lari dari 2021 sampai sekarang itu sampai 2023 itu, Coach,
kayak takut sekali mau ikut event coach. Oh, Karena oke. di situ kan mulai dikenal kan. Iya. Terus kayak malu gitu kan, masih pelan tapi udah kontennya tentang lari-lari, takutnya dihujat kan coach. Nah di situ saya ragu-ragu, tapi si Bang Hairil ini, Bang Hairil, Bang Nasir, pokoknya teman-teman Iya, iya. ikut yang pelari-pelari Iya, suka iya. ikut event, pada nyaranin kan ikut saja buat cari pengalaman gini. Iya, iya. Di situ masih belum berani coach. Sampai di mana saya di Bandung, habis itu Kak Faril tawarin, Kak Faril tawarin buat ikut event. Iya. Ikut event, di situ eventnya 400 kali 4. Nah, di Oh, situ kayak, oke. duh, Kak, ini event pertamaku, Kak. Malu-malu sekali, Kak, kalau Iya, misalnya kalah nantinya. Nggak apa-apa, ini kan sprinter kan. Iya, iya. Baru kamu juga kuat kalau di sprint. Ya sudahlah, Kak, ikutlah. Nah, pas ikut, ternyata dapat juara. Juara berapa? Juara 3 waktu itu, Kak. Di Bandung. Di Bandung. Wah, saya baru ini baru tahu tuh kan Verle juara tahu. Di Bandung ini. Iya, Coach. Baru lawannya pasti Coach tahu. Pemain PON. Iya, saya tahu sudah. Iya, Pemain betul PON betul. itu lawannya. Ih, di situ bener-bener terasa apa feel lomba itu memang kerasa sekali. Nah dari situ mulai penasaran Iya, tentang lomba, akhirnya pengen ikut terus coach. Ternyata benar memang kita harus dapat pengalaman dulu di satu Pengalaman. event. Nah. Pasti berikutnya ketagihan. Ketagihan betul. Benar-benar. Nah, sekarang kalau ikut event sekarang tujuannya apa ini? Untuk cari personal best atau podium? Kalau kemarin-kemarin. Kalau kemarin sih cari personal best coach. Tapi karena pas nyampe Makassar tahu-taunya ternyata banyak undangan pacer, Iya. ya mau nggak mau yang pacer diambil coach. Kita Iya, realistis iya. guys. Betul. Cuan-cuan. Dari saya masuk. Masuk akal. Nah, kalau Pacer sekarang sudah berapa event? Berapa ya? Gerombolan. Banyak nih. Semangsa sama apa ya? Lumayan lah ya. Ya, lumayan lah. Iya. Coach. Tapi kalau dari misalkan kalau kita bicara tentang event lari ataupun Velo jadi pacer lah. Ada enggak yang paling berkesan selama mungkin jadi pacer kah, atau satu event? Oh, pernah saya coach ini. Ada satu peserta yang begini atau mungkin eventnya bagaimana? Paling berkesan event yang mana? Paling berkesan itu sih gerombolan coach. Di gerombolan. Karena ternyata sama di masuk ke gerombolan- saya yang ini. Ya, Sama. beda. Karena di gerombolan itu ternyata lebih apa? Banyak banget minta foto coach. Ternyata Oh. banyak sekali yang kenal di Makassar juga. Iya, betul. Jadi kayak speechless. Ya. Karena event pertama pacer pertama terus Oh, peserta pertama di Gerombolan. gerombolan coach. Tahu wah, SD lagi terlibat lagi di konten quest ini. Oh serius? Nah, masuk lagi. Nah, Iya, terus oh serius? Hmm. Oh, Terus habis dari gerombolan, udah mulai banyak Iya, berdatangan iya. ajakan pacer di Bone lah, kalau di Pangkep waktu itu jadi gestar di Pangkep oh ya sama Faril ya. sama Kak Farli ya. Oh, jadi kalau peser jadi peser itu Iya, lumayan tahu weh. Sekarang oke, ini pasti akan kehilangan ya. Asik ya. Tapi saya mau tahu dulu Fer. Pertama lari itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk mendaftar, misalkan ini kan saya tahu bahwa Ferlo kan baru lulus nih. Nah, menjadi abdi negara. Nah, kalau kita mau bercerita pertama sebenarnya ikut lari ini Fer, ini karena memang untuk mempersiapkan tes jasmani di tentara atau memang dari SMA memang saya sudah hobi lari begitu. Nah, kalau ini ceritanya tuh coach, waktu SMA itu dari kelas 1 SMA itu sampai kelas 3 SMA sampai bahkan hampir lulus itu awalnya tidak ada sekali niat mau daftar abdi negara, apalagi mau lari-lari coach. Capek coach. Ya. Nah, waktu itu sempat joki ML, Mobile Legend. Joki ML habis itu terus di situ kan pendapatannya itu luar biasa coach. Banyak sekali coach. Nah, Di joki ML terus ikut-ikut event lomba-lomba, perlombaan. Iya. Itu alhamdulillah sering juara juga. Habis itu ada ajakan ke luar daerah coach, tapi kan situ masih belum berani. Iya. Ajakan ke luar daerah, Pulau Jawa, mau diajak satu tim sama mereka kan. Iya. Nah, di situ sementara joki juga, Nah. habis joki tiba-tiba drop. Karena itu kalau joki coach, kita tidurnya 2 jam itu sudah alhamdulillah sekali coach. Oh gitu. Iya coach. Jadi saya joki kan sampai tipes itu saya sambil masih main game di rumah sakit coach, masih kerjain kerjaan, masih main game. Iya kayak gitu. Habis itu orang tua langsung nanya kan, nah ini nanti kalau mau diterusin gamenya itu pasti bakal mati kalau Mobile Legend kayak gitu kan. Pokoknya kayak game-game online bakal mati nanti. Iya. Kita nggak tahu ke depannya masih ada ini game apa enggak. Iya. Mending jadi PNS saja kayak gitu kan.
Udah dikasih tahu, kan. Oke. Bilang, oh iya, di situ merenung sendiri. Iya sih, mending daftar tentara lah, lanjutin papa kan. Iya. Kan papa juga berhubung Oh, tentara juga. Bapak abdi Ya, abdi negara juga. Nah. Ya, iyalah, apalagi papa ini dalam beberapa tahun ke depan nanti bakal pensiun. Jadi siapa yang mau terusin kan? Betul. Soalnya kakak kan kakak perempuan. Berapa saudara? 3 coach. 3 ya? Ya. Jadi Ya, Verlo anak kedua. Oh, sama kita. Kita saja anak kedua. Yang biasa anak kedua ya. Habis itu Agak nakal. jangan disebut yang itu. Terus Baik. Habis itu mulailah lari coach sama teman-teman asrama yang emang mereka itu udah siap semua kan coach. Yang kayak seniorku coach. Iya. Dia itu udah Iya, siapin betul, sendiri betul. dari Iya. dari SMA, sedangkan saya ini Nah. dari SMA cuma main HP, main game online terus. Jadi kayak di situ lari sama mereka kan, mereka ngasih program lari coach kayak kita harus jogging 30 menit. Anjir, banyak kali 30 menit kan. Oke. Mana ada manusia bisa lari 30 menit betul, kan, keliling-keliling lapangan lagi. Gak bosan gitu kan pikiranku waktu awal-awal mulai lari coach. Iya. Nah, awal itu ikut-ikut mereka, anjir capek sekali. Nggak tahu waktu itu belum tahu sistem-sistem PES, sistem-sistem Nah, betul. kayak gitu-gitu kan coach. Iya. Ikut-ikut sama mereka. Kok mereka ini kuat sekali ya, bisa lari sampai 30 menit. Habis itu ikut lagi besoknya kan masih penasaran. Iya. Ikut besoknya, malah dia lari 2 jam coach. Bilang, kok ini serius? Iya coach, mereka lari 2 jam kayak katanya sih latih endurance. Oh, endurance ya, benar. Apaan lari 2 jam kan? Iya. Itu sudah dari sini kemana gitu kan? Iya. Capek sekali pasti dari 2 jam, gimana ya? Terus ikutin aja itu, di situ berusaha ikut sama mereka itu, alhamdulillah bisa ikut sampai 40 menitan ke atas coach. Oke. Tapi nggak tahu sih kilometernya coach kan? Iya. Soalnya dari Deng Tata ke asrama kayak begitu muter-muter situ coach. Habis itu mulai tertarik kan, tertantang ini ya. Masa saya nggak bisa kalah mereka ini kan? Betul. Merasa tertantang kan, masa saya nggak bisa kalah mereka. Apalagi badan gue situ kan masih kurus. Iya. Terus sedangkan mereka ini pada berisi-berisi kan, Iya. harusnya lebih endurance-nya lebih kuat saya lah. Iya. Nah di situ termotivasi kan. Habis itu papa waktu itu ingat sekali, papa sama mama itu tiba-tiba ajak ke mall kan, ke TSM. Iya. Wih, dibeliin sepatu. Dibeliin sepatu, wih makin semangat ini. Oke. Pokoknya harus bisa lah, harus bayar apa yang sudah dikasih sama orang tua kan. Iya. Minimal harus lulus dari jadi tentara lah, atau kasih bentuk apresiasi dari dia kan. Sudah itu ikut sama mereka, latihan, akhirnya bisa gue saingin coach. Oh. Nah, di situ waktu itu saya taunya memang tes tentara itu memang lari 12 menit coach, tapi saya nggak pernah tes sama sekali. Oke. Nah, waktu tes ini sudah masuk jangan coach. Ya. Nah, waktu itu pendaftar kedua kali itu coach berhasil sampai di tes jasmani. Oke. Nah, tes jasmani itu saya kaget sendiri coach. Dari Tes latihan kedua sampai tes pertama kan di polisi, tapi cuma sampai kesehatan pertama jatuh. Nah, tes kedua ini di Tentara Angkatan Darat Bintara. Oke. Nah, sampai di tes jasmani. Pas tes jasmani itu jatuh di jasmani. Enggak. Sampai tes jasmani nih kayak ragu-ragu kan, aduh dapat berapa ini ya, karena enggak pernah tes kan. Iya. Nah, pas lari, wih, kaget sendiri ternyata bisa dapat 7 putaran, pokoknya 2.900. Nah, itu teman-teman gue semua pada kaget. Anjir, ini anak latihan nggak nyampe 3 bulan bisa nyampe segitu kan. 2.900 gitu ya. Iya, terus makanya pada kaget semua kan. Kok bisa ya Perli latihan cuma berapa bulan dapat segitu. Di situ papa sudah kasih apresiasi, terus dibeliin lagi sepatu coach. Di situ kaget sekali karena yang dibeliin sepatu itu Hoka. Oke. Nah, pas dapat Hoka itu, pokoknya lari setiap hari tidak pernah putus. Tidak pernah putus coach, lari setiap hari. Lari terus. Akhirnya jadi hobi. Jadi hobi. Oh, berarti memang dari awalnya ini sebenarnya ada memang cikal bakal memang untuk mendaftar sebenarnya di negara. Jadi makanya Verlo ini membangun, karena kalau saya lihat ini memang di sosial media berendingannya Verlo ini terkait untuk masuk jadi abdi negara ini kuat sekali. Iya, casis. Jadi kan kemarin Verlo kalau saya berapa kali Verlo sampai lulus ini tahun ini? 9. Hah? Serius? Benar coach, Ini ke-9 kali. tahun ini yang 9 kali nih. Ini yang ke-9 kali baru tembus coach. Luar biasa semangatnya. Karena begini Fer, tidak semua orang itu maksudnya ketika jangan nih 2 kali menerima 1 kali kegagalan saja belum tentu semua bisa. Benar. Ini 9, apa yang sangat memotivasi ini sampai bisa bilang saya harus terus daftar sampai ini, kalau bisa dibilang kan sampai umur habis ini kan? Benar. Nah, apa yang paling motivasi sampai bilang saya harus ini sampai bisa jadi abdi negara?
Jadi yang pertama itu sama apa apresiasi dari orang tua dari tadi kayak sepatu Iya. itu kan kayak merasa bersalah juga kalau misalnya kita nggak bisa ikutin apa maunya. Ya. Jadi di situ berusaha buat supaya bisa harus jadilah pokoknya. Harus Jadi jadi. jatuh pertama, jatuh kedua, jatuh ketiga, jatuh keempat. Pokoknya tahun paling terpurukku itu coach tahun 2023. Tahun lalu berarti. Iya tahun Iya. lalu. Karena tahun lalu itu kayak ini udah matang sekali dari 3 tes sebelumnya itu sudah aku perkirakan kan kurangnya di sini, kurangnya Iya. di sini. Aku coba tutupin lagi. Itu yang dibenahi kemarin deh. Itu yang Ya, dibenahi. Terus di pendaftaran angkatan laut 2023 itu kayak udah matang banget coach kan. Iya. Udah ngelewatin beberapa tes sampai bahkan di tes pusat di situ kayak Hah, sampai pusat? udah pusat waktu angkatan laut coach. Nah, di situ kayak wah, harusnya udah jadi sini. Iya, karena, iya, iya. kalau aku lihat-lihat apa namanya? Nilaiku ini kayak udah memadai, Oke. udah bisa masuk lah. Iya, kan? iya, iya. Dan ternyata waktu itu gagal jatuh. Pokoknya pulang dari sidang pantokir itu selesai semua kegiatan itu sekitar jam 2 malam coach. Nah, terus balik. Nah, terus di situ kayak aduh, gimana ini? Ya, Masa ya. mau balik tapi orang tua ini udah punya apa namanya? Udah punya gambaran, udah Iya. punya harapan yang besar Iya, kan iya, buat saya iya, coach. iya, iya. Semoga ini Fadli balik udah jadi, Iya. udah ada berita baik. Betul, betul. Nah, pas pulang ke asrama di portalnya, di situ kaget coach karena ngeliat papa kan, aduh ada papa lagi di situ mau ngomong apa ini ya? Iya, Soalnya betul, kan orang betul, di rumah kan belum tahu apa-apa infonya Iya, kan. iya, betul. Saya juga tidak buka-buka HP, apa lah. Terus di situ papa tiba-tiba nawarin kayak mau makan dulu nggak sari laut Iya, iya. karena di berhubung kan di depan asrama ada sari laut. Mau makan dulu nggak sari laut? Saya bilang, enggak ya papa, mau langsung balik ke rumah. Dan Di situ langsung mungkin papa sudah langsung makan. Bener Iya, ya? iya, iya. Di situ makan. di situ mungkin papa udah kan, aduh, kayaknya ini jatuh ini anak ini kan. Iya. Nah di situ tuh papa langsung pulang ke rumah, kayak dia mutar gini, saya bawa motor ke sini. Iya. Habis itu parkir motor, di parkiran motor kayak berpikir lagi, ngomong apa ini ya ke orang tua ya, Iya. jatuh lagi. Iya. Kayak mau ngomong apa lagi. Pas nyampe rumah, buka pintu, papa udah kayak gini kan papa kan, tapi nggak main HP, cuma kayak merenung gini kan. Aduh, kayak gimana ini ya lah, langsung masuk aja lah ke kamar Iya. lah. Masuk ke kamar. Awalnya situ tidak mau nangis kok. Tidak mau nangis, emang susah sekali nahan kayak Iya, iya. betul. nggak mau nangis lah, jangan nanti orang tua tambah sedih juga kan. Iya. Tiba-tiba lagi baring-baring begini kan, menghadap ke tembok, terus mikirin kok gagal lagi. Tiba-tiba papa sama keluarga yang lain tiba-tiba meluk dari belakang. Sabar nak. Anjir itu nggak bisa ditahan guys. Emang langsung terkejar-kejar kok sampai bengkak-bengkak sampai paginya. Betul. Itu nangis banget. Udah berapa kali. Saya aja timpul nangis di depan ini. Tapi ini terus. Iya kok. Maksudnya, oke, fair. Maksudnya ini kan gimana ya? Kalau saya bisa bilang ini 9 kali ini kan hal yang luar biasa ya. Maksudnya bisa tujuannya untuk apa? Bisa menjadi abdi negara ini. Kalau tadi saya lihat bahwa Fairly. Nah, Fer, ini kita Ya, Mas. mengarah kepada ya. Kalau saya melihat tadi dengan ceritanya Fairly sampai 9 kali ya, 9 kali dan lain-lain. Kalau nama Fairly itu di sosial media itu, aduh, saya aja mengakui, serius, saya itu mengakui adik-adikku yang sangat menginspirasi. Salah satunya kayak Faril, itu saya suka sekali dengan daya juangnya. Ada Austin, ya saya belum terlalu akrab juga sama Roland ya kemarin. Cuman Fairly, Hairil juga saya suka sekali dengan ini. Cuman kalau kita berbicara tentang Fairly ini, namanya besar sekali. Nah, sampai di titik ini, saya mau bertanya sama Fairly, siapa orang yang paling Fairly menganggap paling berjasa di hidupnya Fairly, dan menurut Fairly apa yang ingin Fairly sampaikan sama dia? Kalau orang paling berjasa itu coach, udah pasti orang tua. Karena setiap gagal itu pasti orang tua sama keluarga, apalagi keluarga itu kan pasti selalu ada saat kita lagi terpuruk-terpuruknya. Aduh mau nangis. It's okay, maksudnya kita Ya kan? saya kalau kemarin lihat konten Fairly, saya cukup senang. Makanya saya pengen tahu siapa orang yang paling berjasa di hidupnya Fairly sampai Fairly bisa sampai detik ini kayak begini. Ya udah pasti itu emang keluarga, karena emang dia selalu support dari belakang, dari depan, pokoknya selalu ada di saat saya jatuh-jatuhnya, gagal-gagalnya.
Dan kalau mau menyampaikan sesuatu, udah pasti saya sayang kalian semua. Kakak, adik, mama, papa, makasih sudah bantu Perli sampai sejauh ini. Akhirnya bisa capai cita-citaku, Coach. Saya kalau bicara tentang orang tua ya, itu bagaimana kalau tadi mendengar dari semangatnya Verloy bercerita tentang papa terutama ya. Kalau saya nanti melihat bahwa support sekali ya kalau Iya, Coach. papa ya. Papa Bener-bener support. support sekali ya. Kira-kira itu bagaimana Verloy melihat sosok papa untuk Verloy sendiri? Sebenarnya itu Coach, saya sama papa itu ngomong beberapa kata itu udah alhamdulillah sekali Coach, karena saya sama papa itu tidak begitu dekat, tapi papa itu selalu kasih apa yang saya mau Coach. Kayak ndak lewat langsung, tapi dia lewat mama. Jadi kasih anakmu yang ini, kasih anakmu yang ini. Nah itu Coach yang bikin saya kirain selama ini dia tidak sayang sama saya kan, karena bercanda pun itu tidak pernah Coach, bercanda sama orang tua sama papa apalagi kan Apa ya? tidak pernah. Bahkan itu waktu itu saya kan kayak pengen banget kan kayak orang-orang itu dekat sama papanya kan. Jadi saya cobalah sosokan kan nonton bola sama dia kan, terus kayak sosokan apa namanya bercanda-bercanda tentang itu yang lagi main bola, padahal saya nggak ngerti bola Coach. Di situ responnya cuma iya kayak begitu doang Coach. Dia itu kayak gimana ya, kalau di depanku itu cuek banget, tapi di belakangku itu dia tuh selalu banggain saya Coach. Di orang-orang, di teman-temannya sering kasih barang-barang apa yang ku mau. Kayak lewat dia doang Coach. Makanya kayak Oke. Wow, seorang ayah ya. Kalau kita bicara seorang papa, kalau saya lihat dari tadi ceritanya Verloy ini, kayaknya ini papa atau ayahnya Verloy ini, Verloy menganggap bahwa dia adalah apa ya, role model, benar Coach. panutan ya. Benar. Kalau di segmen ini, ingin siapa tahu nantinya Bapak menonton tapi Verloy tidak bisa menyampaikan secara langsung. Maksudnya Verloy mau sampaikan apa ke ayah ini atau papa di segmen ini, di momen ini? Buat papa, minta maaf karena Verli kemarin-kemarin itu banyak sekali buat salah, banyak bikin papa kecewa. Tapi makasih karena sejauh ini papa itu selalu dukung Verli dari belakang, selalu kasih barang-barang kayak sepatu dan lain-lain. Pokoknya makasih. Terus kemarin waktu lulus menjadi abdi negara gimana papa Ver? Langsung Verloy gimana tuh? Kalau jadi mau sharing sedikit cerita Coach. It's okay, enggak apa-apa. Jadi teman-teman, saya sebenarnya sih sebagai diri sendiri itu sebenarnya tidak percaya, tapi siapa tahu apa yang kulakukan sekarang ini emang benar-benar bisa terjadi buat teman-teman semua. Jadi selama 8 kali saya mendaftar itu kan totalnya 9. Selama 8 kali mendaftar itu saya selalu disuruh sama terutama kakak coba cuci ke kakinya kedua orang tua. Di situ saya kayak, janganlah karena gengsi kan. Nah, pas di pendaftaran kali ini guys, ini sumpah demi Allah ini merinding sampai sekarang ini guys. Nah, waktu pendaftaran kali ini tuh saya coba beranikan diri, niat dari diri sendiri Coach. Itu tidak ada paksaan dari kakak atau bahkan orang tua. Nah, cobalah apa salahnya kan dicoba kan, barangkali ini emang benar-benar jalannya, emang harus minta maaf dengan benar-benar sesungguh hati lah. Nah, jadi waktu awal mulai tes itu validasi, saya tiba-tiba ambil ember terus ke kamarnya kan, terus panggil orang tua, papa mama coba ke kamar dulu. Nah, papa sama mama datang kan, itu papa itu sampai speechless Coach, sampai kayak terus iya nak terus ya dia duduk di depanku, terus kucuci kakinya. Di situ kayak dari awal tes itu sampai ke pusat itu emang bener-bener lurus sekali, mulus sekali. Pokoknya semua tes yang ku lalui itu mulus sekali, kayak tidak ada hambatan, tidak ada ini apa. Nah, pas setelah diumumkan ini Coach, diumumkan pengumuman, itu setelah dibacakan pengumuman itu teman-teman semua itu pada sujud Coach. Saya di situ sempat speechless. Tiba-tiba teringat sama cuci kaki yang ini Coach. Bener-bener emang apa? Ini sampai merinding guys. Emang bener-bener nyata ini
kita kalau minta maaf bener-bener sama orang tua, minta restu, minta segalanya, minta doa kan, ternyata emang bener-bener dikabulin, Coach. Makanya di situ, tiba-tiba ingat kan waktu itu sudah kucuci kakinya, ternyata emang mujarab itu, Coach. Beneran percaya nggak percaya ini guys, tapi coba kalian lakuin kalau misalnya masih buat salah sama orang tua, apalagi saya termasuk anak nakal juga, Coach, karena sempat buat nangis orang tua juga. Makanya kayak merasa bersalah sekali waktu cuciin kakinya kan. Waduh, mama, papa, minta maaf karena Ferly masih banyak salah sama kalian berdua. Minta maaf, mohon ridhonya, mohon izinkan Ferly pergi tidak kembali lagi ke sini. Semoga pas pulang itu sudah menyandang loreng, menyandang pangkat. Dan di situ memang mama sama papa tiba-tiba meluk terus, ya nak, mama sama papa kasihkan restu kamu kayak gini-gini. Mama maafkan begini. Di situ, udah nangis, nangis lagi terus kita keluar. Dan emang bener guys, itu 8 kali tidak pernah ngelakuin hal yang disuruh-suruh selama ini. Pas ke-9 kali itu baru tembus karena setelah itu guys. Emang doa orang tua itu terbaik. Oke. Aduh, ini saya agak ini ya, teman-teman, ini ternyata di sosoknya Ferly yang begitu besar, ternyata memang ada restu orang tua, Ferly. Kalau saya lihat ya, bahwa Ferly melakukan itu menyadari bahwa Ferly bisa berhasil seperti ini karena ada doa dari orang tua. Oke. Nah, Fer, yang ingin tadi mendengar cerita seperti itu, tapi ini sekarang kan Ferly akan kurang lebih berapa bulan nih Fer nanti di asrama? Dengar-dengar sih 3 bulan, Mas. 3 bulan. Nah, sekarang kalau kita bertanya 3 bulan ini, Fer, pertama yang saya mau tanyakan adalah 3 bulan berarti Ferly tidak bisa berhubungan sama sosial media dan kehidupan di luar sana. Yang pertama adalah saya menanyakan bagaimana nasibnya Rebecca. Kalau ada yang ikuti Ferly pasti tahu Rebecca itu siapa. Tahu Rebecca. Bagaimana nasibnya? Ini diceritain dari awal mula. Boleh. Rebecca, saya mau tanya bagaimana nasibnya Rebecca ini. Nah, itu Rebecca itu motor guys, bukan cewek ya. Motor. Ini motor Rebecca. Rebecca itu ada sebagai bentuk apresiasi apa sih Coach namanya kalau kita reward. Reward untuk diri sendiri karena bisa ngasilin duit pakai keringat sendiri guys. Jadi kekumpul-kumpul habis itu cobalah kita aku beli motor Coach. Makanya itu Rebecca itu sesuatu motor yang kuimpikan dari lama sekali. Yang ini motor ini. Pengen sekali punya motor klasik-klasik kan Coach. Ya udah waktu itu aku beli dan sampai sekarang masih terawat. Masih aman. Kenapa namanya harus Rebecca? Karena Rebecca itu kayak bahasa cantiknya itu motor. Kayak gitu Coach. Rebecca. Karena yang motor sudah ganteng, cantik lagi. Iya. Terus pertanyaanku, Wulan nggak cemburu Ji? Pertama sama Rebecca. Tidak dong. Kalau tahu yang Ferly tahu pasti tahu Wulan itu siapa ya? yang bersama dia 5 tahun ini. Iya. 5 tahun luar biasa Fer. Halo Ai. Iya. Nah Fer, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua adalah kalau selama 3 bulan Ferly tidak ada, yang ingin saya tanyakan adalah apa pesan untuk teman-teman yang 1.500 orang ini pelatih siput? Pasti kan Ferly tidak bisa maintain teman-temannya kan. Terus apa yang pesan-pesan Ferly sehingga mungkin teman-teman yang lagi berjuang juga menjadi abdi negara, mungkin di kesempatan ini di segmen terakhir kita ya, di segmen sini, apa yang ingin Ferly pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton ataupun teman-teman yang sebagai pelari siput supaya mereka tetap berjuang? Silakan Fer. Buat teman-teman pelari siput, terutama pelari siput ofisial, makasih banget karena setiap fun run itu kalian selalu ada. Terus makasih buat teman-teman yang dari luar Makassar atau luar Sulawesi itu ikut memperbesar komunitas kita ini. Makasih banget. Dan buat teman-teman yang emang tujuan masuk komunitas ini buat daftar, kalian jangan patah semangat guys, karena gagalnya kita hari ini tuh adalah bangkitnya kita ke depannya. Ini kata-katanya. Wah, betul.
Oke, terima kasih Fer ya sudah main-main di Siap coach. Asgard. Ini main-main di Asgard ya. Sekali coach. Saya sampai speechless masuk ke sini. Ternyata apalagi bagian dalam itu sebenarnya bisa buat Asgard kedua di situ coach. Bisa Luas nanti. sekali, luas sekali. Jadi nanti kita akan buat Asgard kedua, tapi nanti Verloy sudah lewat dari 3 bulan baru kita undang lagi. Ya, Asik. bakal main ke sini juga. Asik. Thank you ya Fer. Siap, Coach. Sukses nanti di sana ya Fer. Siap, Coach. Sehat sampai selesai masa 3 bulannya, masa basis ya kalau dibilang gitu ya, siap, masa siap. 3 nanti sampai pendidikannya. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat ataupun mendengarkan cerita tentang Verloy ya, yang selalu selalu berseliweran di sosial media kalian. Siapa itu Verloy? Ternyata Verloy adalah, bagi saya dia adalah sosok yang mempunyai jiwa semangat yang tinggi, tidak mudah jatuh seperti itu tadi. Dia bilang banyak sekali pesan-pesan. Semoga kalian tetap terinspirasi dengan kisahnya Verloy, dimanapun kalian tetap berjuang. Oke, itu dari saya. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum saya close, jangan lupa untuk subscribe channel dari Firman Setiadi, dan kalian juga boleh ikuti Instagram dari Verloy. Apa Fer? Instagramnya Verloy? Verliansyah ya. Nama followers walaupun 3 bulan dia tidak ada tidak bermain sosial media. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di channel Firman Setiadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.